mujizat yang ingin kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan bertransformasi. Mulai dari roh kita, mengalir kepada jiwa kita, dan kemudian termanifestasi di dalam tubuh kita. Nah, saudara perlu ngerti urut-urutan ini. Ya, shalom saudara. Kita hari ini belajar lagi ya firman Tuhan. Nah, saya ingin cerita kepada saudara apa yang seringkali menjadi pergumulan banyak anak-anak Tuhan. Seringkali bertanya, loh saya ini apa betul sudah dicintai, sudah diampuni, sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah mengalami, yaitu diperkenan oleh Tuhan. Apa betul saya ini sudah mengalami semua itu? Nah, kita buka dengan satu ayat ya. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Saya bacakan buat saudara. Dikatakan bahwa setiap kita ini barang siapa di dalam Kristus, ya toh? Sebab barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini seperti ini. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang diperbarui bukanlah tubuh saudara. Tubuh saudara dan saya tidak diperbarui. Masih mengalami dan memiliki tubuh yang sama. Tetapi roh kita yang mati, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh kita dihidupkan. Karena roh Kristus bersama dengan kita. Roh kita hidup. Identitas kita dari yang mati menjadi hidup, itulah identitas kita. Sebelum kita menerima Kristus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, identitas kita adalah pada jiwa kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka identitas kita pada roh kita. Jadi kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka identitas kita ada di dalam jiwa kita yang tinggal di dalam tubuh. Tapi kita manunggal dengan Kristus. Roh Kristus yang di dalam kita. Roma 8 ayat 10. Christ lives in us. Tuhan hidup di dalam kita. Maka roh kita manunggal dengan Dia menjadi satu. Identitas kita pada roh kita, bukan lagi pada jiwa kita, pada tubuh kita. Oke? Nah, pengertian ini perlu saudara pahami. Maka kemudian saudara akan mengalami satu pembaharuan cara berpikir. Kenapa kita perlu bersekutu di dalam firman-Nya? Saudara perlu ketahui, di dalam jiwa kita ada yang disebut dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Logika berpikir kita. Pikiran kita ada dua. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Conscious mind and subconscious mind. Ada perasaan kita, feeling kita. Ada will kita, ada kehendak kita. Kenapa kita perlu bersekutu di dalam firman-Nya? Fokus terus pada karya penebusan Kristus. Fokus terus pada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita di atas kayu salib. Supaya jiwa kita terjadi metanoia. Pikiran kita diperbarui. Ketika pikiran kita diperbarui, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kemauan kita, mulai terjadi perubahan, mulai terjadi satu ciptaan yang baru dimulai ketika kita ini mengalami manifestasi, yaitu menjadi satu dengan Kristus. Terjadi perubahan berangsur-angsur bertahap. Demikian pula manifestasi di dalam kehidupan kita terhadap doa-doa kita, mujizat yang ingin kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan bertransformasi mulai dari roh kita, mengalir kepada jiwa kita, dan kemudian termanifestasi di dalam tubuh kita. Nah, saudara perlu ngerti urut-urutan ini. Jadi jangan lagi saudara bertanya, kalau belum termanifestasi berarti aku nggak dicintai Tuhan. Kalau belum termanifestasi di dalam tubuhku, berarti aku tidak disayang Tuhan. Tidak. Kita mengalami sesuatu atau tidak adalah pasti kita akan mengalami. Yang perlu kita lakukan adalah kita memberi diri kita dipimpin oleh roh. Bagaimana caranya? Kita akan bahas, kita terus nanti pada podcast-podcast, kita akan bahas pada apa yang saya sampaikan. Karena ini tidak cukup dalam satu part, saudara. Ya, jadi jiwa kita adalah gerbang. Apakah kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, atau kita memberi diri kita dipimpin oleh manusia lama kita?
dipimpin oleh manusia lama akan membawa pada kematian. Dipimpin oleh roh akan leads to life and peace. Nah, bagaimana caranya kita untuk kita mengambil keputusan? Saudara, yang pertama, saudara perlu tahu bahwa saudara bukanlah manusia lama saudara. Manusia lama kita telah mati bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus ketika kita dibaptis, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita adalah manusia baru. Roh adalah identitas kita. Dan manifestasi dari semua itu akan terjadi ketika roh itu menguasai hati pikiran kita, firman menguasai hati dan pikiran kita, mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kehendak kita, maka perlahan tapi pasti, semua yang saudara lihat di depan mata kita yang saat ini saudara bisa lihat, ini munculnya dari yang tidak terlihat. Kemenangan terjadi di dalam roh, mempengaruhi jiwa kita, termanifestasi di dalam tubuh kita. Kita akan bahas lebih jauh pada konten-konten berikutnya. Tuhan berkati setiap kita, saudara.